Bisik bicara soal listrik, kita menciptakan hidup lebih baik. Hai elektrisen, Assalamualaikum. Basic episode 3. Ya, berasa kejar tayang gak sih? Ya, tapi emang rencananya kita mau syuting sampai akhir tahun. Jadi para kameramen dan editor dipersilahkan ya. Ya, oke. Set kita hari ini ada di PLN Lounge, VIP Lounge di PLN P3 Sumedang. Ya, yang mau lihat-lihat boleh. Cakep ya kan? Oke, dan tentu masih bersama saya Ika Puspanitias, host yang ada di mana-mana ya kan. Baik, oke, kali ini bahasan kita serius, sensitif, ya semacam itulah ya kira-kira. Tapi ya makanya kita bahas pagi ini ya. Oke, elektrisian kira-kira pernah nggak rumahnya tuh didatengin pegawai PLN? Dateng nih beberapa petugas, terus ngecek ya, KWH apa gitu kan. Terus ada tagihan. Pernah dong ya pasti. Ya mungkin ada yang belum, tapi ya pasti ada yang pernah gitu. Nah, kira-kira tuh apa? Ngapain? Lu kenapa kok bisa sampai ada tagihan gitu? Itu yang kita akan bahas. Bersama tamu kita hari ini, kita akan kasih paham. Saya kasih paham, asik ya kan? Ya, oke. Maka silakan masuk tamu saya. Iya. Gak ada tepuk tangannya nih. Halo, Assalamualaikum. Gitu lah biar rame. Nah, ya kan? Ya, kemana bang Pak? Alhamdulillah, Iya. Kumaha? Alhamdulillah. Oke, boleh kasih tahu dulu Anda ini siapakah? Iya. Oke, saya Yogi Sugandi, selaku Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik di UP3 Sumedang. Oke, ya. Tamu saya Pak Yogi. Beliau Asman Transaksi Energi, jadi semua mau pembelian apapun itulah ya tentang transaksi Energi di listrik, PLN ya. ya itu beliau nih yang PIC-nya. Oke, ya tadi udah saya spill sedikit di awal ya kan, pembahasan kita kali ini akan langsung saja. Kira-kira petugas tadi itu yang dilakukan para petugas itu tuh apa sih gitu, ngapain sih gitu? Oke, jadi saya cerita dulu sebelumnya. Di PLN itu ada namanya P2TL. Nah, P2TL itu singkatan dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Oke. Jadi intinya kita menertibkan pelanggan-pelanggan PLN apakah sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Oh gitu. Jadi penertiban pemakaian tenaga listrik. Betul. Itu ya elektrisian sebutannya. Ada dasar hukumnya? Oh, ada. Aha. Kita mengacu ke Permen SDM nomor 27 tahun 2017 dan juga kita punya peraturan direksi. Ya, peraturan direksi itu 0028 tahun 2023 itu yang terbaru. Itu terkait dengan P2TL. Oke, jadi memang ada dasarnya untuk pelaksanaan penertiban itu ya. Teman-teman harus tahu juga. Lalu kenapa? Kenapa harus ada penertiban? Why? Ya, sebenarnya dasar kita untuk P2TL itu tujuannya adalah untuk mengamankan dari sisi pengamanan tenaga listrik ya kepada pelanggan. Jadi kita harus memastikan tenaga listrik yang kita salurkan ke pelanggan itu aman ya, terus baik gitu kan. Ya seperti itu gitu kan. Jadi pelanggan itu merasa nyaman dan aman di rumah. Aman dalam arti apa nih maksudnya? Aman di sini artinya kami memeriksa peralatan kami. Peralatan kami itu aman apakah sesuai dengan peruntukannya. Misalkan kayak pembatas daya 900 VA terpasang itu 4 ampere. Nah, di lokasi juga harus ada 4 ampere. Kalau misalkan berbeda, misalkan jadi 6 ampere, itu kan
jadi tidak aman kepada pelanggan. Takutnya nanti kalau misalkan ada beban lebih, seperti apa terjadi korsleting listrik di pelanggan. Itu sih Iya. utamanya. Ya, aman dalam berlistrik. Ya, Oke. Nah, tadi juga Pak Yogi sempat bilang kita menggunakan listrik dengan baik tadi kan, aman dan baik. Dari sekian pemeriksaan, ada yang nggak baik kah? Ada beberapa. Oke. Apa tuh maksudnya? Kategorinya nggak baik ya? Nggak baik di sini artinya misalkan nih pelanggan itu menggunakan listrik secara ilegal. Ilegal yang pertama bisa apakah dia mencantol langsung tanpa alat pengukur dan pembatas, tanpa KWH meter gitu kan. Jadi nggak terukur. Atau KWH meter yang seharusnya itu yang sesuai dengan langganan PLN itu tidak sesuai. Dikarenakan mungkin ada kondisi di mana pelanggan itu merubah atau otak-atik instalasi istilahnya lah. Oke. Itu ada beberapa. Ada beberapa gitu kan. Nah, agak serem ya, kan? Serius ya kan? Bahasan kita serius, biar gak serius ya kan? Biar gak makin sepaneng sayanya gitu ya. Kalau yang episode lalu itu siapa? Yanto ya kan? Kalau ini Yante. Kurang bagus namanya. Mang Jono aja deh. Mang Jono, terima kasih udah nganterin kopinya. Iya. Silahkan. Ini beneran nih, berwarna ini. Beneran dong. Nuhun, Mang. Iya. Ada warnanya. Kita enggak ada gimmick ya sih. Oke. Tadi beberapa hal yang nggak baik yang terjadi di pelanggan. Mungkin ada juga beberapa sudah cerita ya di balik ketidakbaikan yang terjadi di pelanggan. Mungkin ada beberapa cerita juga itu di belakang. Nah, lalu kemudian setelah terjadi nih udah ditemukan hal-hal yang nggak baik tadi itu gitu, didenda. Bahasanya bukan denda mungkin ya, tapi ada tagihan yang harus dibayarkan, tagihan susulan, biasanya kami sebutnya itu. Jadi sebenarnya si pelanggan itu sudah menggunakan tenaga listrik, mungkin yang tidak terukur, ya seharusnya kekurangan tagih itu bisa dibayarkan oleh pelanggan. Jadi sebenarnya pelanggan itu sudah merasakan nikmatnya listrik, tapi tidak terukur misalkan. Jadi itu kita hanya menagih kekurangan tagih saja. Nah, kurang bayar lah ya, kurang bayar. Jadi listriknya udah dipakai, tapi karena ada hal-hal yang kurang sesuai tadi itu, gitu ya. Dan ternyata sesuai pemeriksaan, memang udah pakai tapi belum bayar, istilahnya kayak gitulah ya. Itulah yang ditagihkan ke pelanggan. Nah, agak paham ya? Beda lah, denda sama tagihan. Kalau denda itu seperti mungkin melewati batas pembayaran. Oke, nah itu beda lagi ya. Beda bahasan, spill dikit. Oke, baik. Nah, kalau misal nih pelanggan udah tadi ada kurang bayar, terus oke, segini Bu, Pak, gitu kan. Terus si pelanggannya tuh kayak yang keberatan gitu kan. Aduh, segini banget gitu. Case yang kayak gitu gimana? Banyak yang seperti itu. Case-case pelanggan merasa berat gitu kan. Nah, cuman kami di PLN di beberapa unit ada kebijakan tertentu terkait dengan uang muka yang kekurangan tagih itu, ataupun bisa dilakukan melalui cicilan. Nah, jumlah besarnya uang muka dan cicilan tergantung unitnya masing-masing. Jadi kebijakan dari unitnya masing-masing. Ya, Jadi yang udah kena tagihan susulan pun, kurang bayar pun, ya kan, bisa bayar dengan sistem cicil, angsuran. Besarnya
sesuai kemampuan si pelanggan, tapi juga ada batas rules-nya. kewenangan dan Nah, lain-lainnya. ada rules-nya, jadi nggak kemudian saya mau bayar 36 kali gitu. Ya kan, coba tahu ya. Kayak KPR ya, 15 Nah, tahun gitu nah, kan. itu dia, nah, ya kan. Nah, coba tahu. Nggak seperti itu juga ya. Memang ada rules-nya, bisa bayar sekian kali gitu ya. Oke, notice ya. Nah, katakanlah udah deal, bayar sekian kali, terus ternyata nih ada oknum, ya kita nggak sebutin semua, tapi mungkin ada beberapa oknum yang sengaja banget nih, biar saya nggak bayar lagi gitu kan, kayak yang bayar listriknya jadi udahlah, apalagi yang ngontrak gitu ya, udah saya berhenti aja ngontraknya, padahal tagihannya masih ada, cicilannya masih ada gitu. Banyak yang Pindah seperti aja, itu. nah Ya, ada. Nah, banyak. atau yang rumah, jual aja Ya. rumahnya gitu kan, nggak ketahuan gitu sama yang beli. Nah, itu kayak gitu gimana kalau kayak gitu? Nah, PLN itu sebenarnya melihat dari persil atau bangunan pelanggan. Bangunan. Jadi ID pelanggan PLN itu melekat pada bangunan tersebut. Oke. Jadi kalau misalkan orang itu pindah gitu kan, nah untuk kekurangan bayar atau tagihan itu masih tetap ada di bangunan itu. Oh. Jadi pada saat ada orang yang membeli rumah, nah ini nih electrician harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu, baik dari mungkin fisik rumah kalau electrician lihat. Tapi juga dilihat dari apakah si rumah tersebut mempunyai tagihan-tagihan listrik yang belum dibayar. Dan saya rasa bukan hanya listrik ya, tapi ada air mungkin, mungkin apakah internet dan lain-lain, mungkin ada tunggakan. Itu wajar sih, itu wajar. Dan itu melekat pada bangunan itu gitu kan. Ya, jadi lebih teliti lah ya judulnya. Ya, betul. Jadi jangan cuman physically aja gitu, tapi juga ada nggak sih mungkin tunggakan-tunggakan atau tagihan-tagihan yang kira-kira masih ada di rumah itu. Nah, ini hal yang baru lagi teman-teman ya, electrician ya. Iya. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata ada insight baru ya. Jadi kalau rumah itu jangan hanya physically aja, tapi juga kira-kira ada nggak sih tunggakan-tunggakan atau tagihan-tagihan yang melekat di rumah itu yang belum selesai ya. Bicarakan itu ya. Jadi jangan beli, wih rumahnya bagus, keren, bla bla bla, ternyata Ada tunggakan. katempuhan ya kan, katempuhan judul Bahasa mana itu? Wakandanya katempuhan ya kan. Oke. Nah, tadi kan korektifnya ya. Maksudnya udah ketahuan ada hal yang tidak sesuai, kemudian harus bayar gitu kan. Terus tadi juga mungkin ada sedikit spill tentang preventif, tentang cek rumah. Nah, kalau dari rumah sendiri dalam artian maksudnya apa sih yang bisa dilakukan pelanggan untuk kemudian dia bisa menghindari hal-hal yang tadi, misalkan selain dari sisi yang rumah baru ya, maksudnya rumah baru beli maksudnya. Kira-kira apa yang bisa disarankan? Ya, sebaiknya pelanggan itu memeriksa instalasinya secara berkala. Baik pada saat kalau misalkan beli rumah baru, ya bisa langsung dicek instalasinya, atau pada saat setelah menempati rumah itu secara berkala, apakah 1 tahun sekali, 5 tahun sekali gitu kan, ke lembaga inspeksi listrik gitu kan. Itu bisa dilakukan itu untuk secara preventif. Jadi pelanggan merasa aman bahwa instalasinya memang sudah sesuai gitu kan, agar tidak terjadi bahaya, apalagi bahaya kebakaran tadi. Oke. Nah, kalau misalnya pelanggan ngecek, terus ada hal yang nggak pas, lapor. Ya. Ya. Kalau lapor, bayar juga? Kalau pada saat lapornya enggak gitu kan. Cuman pada saat diperiksa ternyata ada kelainan atau kekurangan, ya itu seyogianya wajib diselesaikan dulu gitu. Nah, itu dia. Lapor mah enggak ya, setelah itu ya tetap. Tapi kan lebih baik di awal gitu kan, lebih baik di awal. Jadi mending lapor atau
Nggak usah. Mending lapor. Oh, mending Jadi, lapor. Tapi kalau misalkan pelanggan tidak lapor pun, biasanya kami melakukan pemeriksaan rutin. Oke. Pemeriksaan Ya. rutin, baik itu dilihat dari pemakaian tenaga listriknya, gitu kan, historikalnya, atau memang kami melakukan pemeriksaan rutin secara sisir gitu, Oh. secara acak gitu kan, Oke. tapi dengan target prioritas yang mana dulu yang kami harus lakukan gitu. Oke, ya. Itu udah pasti terperiksa gitu. Nah, itu dia. Cepat atau lambat tetap bakal diperiksa. Jadi mendingan lebih cepat kali ya. Jadi maksudnya kalaupun bayar juga nggak berlarut-larut Ya, gitu ya. betul. Nah, itu dia Elektrizen. Cek instalasinya, kemudian alat-alat listriknya juga. Kali aja ada yang kok saya kira-kira bayarnya kok kadang-kadang biasanya segini jadi segini gitu kan. Itu hal-hal yang anomali-anomali mungkin kita juga harus apa ya, maksudnya awareness itu kali ya, yang pelanggan juga harus tetap juga, walaupun misalnya ya udahlah segini, mungkin segini perbedaan sedikit ataupun gede itu harus tetap dinotis gitu nggak sih Ya. kira-kira? Nah, terkait laporan tadi juga kita bisa melakukan pengaduan itu via aplikasi PLN Mobile sekarang Oke. itu. Lebih Oh iya mudah. benar. Nah, Udah lengkap di situ. yes. Mau pengaduan apapun ada. Lewat aplikasi PLN Mobile. Iklan PLN Mobile. Semua jadi mudah. Ya, oke. Nah, kan diperiksa nih kemudian lapor ataupun enggak lapor, ada pemeriksaan, terus petugas datang meriksa gitu ya. Kira-kira nih ini kayaknya jadi hal yang maksudnya Elektrizen pun pasti ada yang nanya nih. Ini kira-kira petugas nih meriksanya bener nggak sih, atau jangan-jangan meriksa ke rumah saya ini cuman Diada-adain. nah gitu, kan. maksudnya biar tetap aja ada tagihan kayak gitu. Nah, apa statement aja apa sih ya yang bisa disampaikan kira-kira Ya. kayak gimana kalau kayak gitu? Sebenarnya pada saat petugas meriksa itu wajib didampingi oleh pelanggan. Oke. Atau kalau misalkan tidak ada pelanggan, wajib didampingi oleh saksi, bisa tetangga, Oh. RT RW atau Ya. lainnya. Jadi kalau misalkan tidak didampingi oleh tadi pelanggan ataupun saksi, itu pemeriksaannya tidak sah sebenarnya. Oh, tuh. Ya. Ya. Jadi takutnya kita satu pihak aja gitu kan. Kami mengklaim PLN, wah ternyata ada kelainan, itu nggak bisa. Jadi harus didampingi oleh pelanggan. Dan nanti dibuat berita acara, ditandatangani oleh pelanggan atau saksi gitu kan. Ya. Nah, dari situ juga kami melakukan upskilling secara internal Oke. terkait kepada petugas. Kami melakukan evaluasi setiap hari ataupun refreshment, dan juga petugas kami sudah dilengkapi dengan sertifikat kompetensi dari Dirjen Ketenagalistrikan. Oke. Ya. Itu. Oke. Jadi percaya. Ya, intinya bahwa petugas PLN setiap pemeriksaan pasti harus ada saksi didampingi, terus kemudian berita acara bahwa membuktikan bahwa ini pemeriksaannya sudah dilakukan, apa yang dilakukan semuanya disaksikan gitu ya. Betul. Dan petugas kami qualified, insya Allah sesuai, harus ada sertifikat dan lain sebagainya. Dan juga Gitu. pasti didukung sama bukti-bukti otentik. Oke. Apakah foto, video, ataupun barang bukti misalkan yang sudah ada gitu kan, ada kelainan ataupun pelanggaran di lokasi itu, harus ada barang buktinya. Oke, jadi Elektrizen tidak perlu khawatir bahwa semua pemeriksaan kami ini sudah sesuai dengan prosedur, gitu ya. Ya, lumayan. Ya, topik hari ini. Karena emang Ini kayaknya serius banget iya, ya. karena emang hari ini kalau saya tadi bilang di awal tuh sensitif, iya, kalaupun ini sedikit agak jadi perdebatan pasti gitu ya. Ya. Karena setiap Elektrizen atau pelanggan yang kemudian mendapatkan pemeriksaan terus kemudian muncul tagihan, ada defense-nya gitu kan ya, dalam artian bahwa ini kenapa sih kok bisa kayak gini? Nah, ini dia. Ya kan, yang tadi kita bahas
sepanjang beberapa menit ini. Oke, nah terakhir mungkin Pak Yogi, ada yang mau disampaikan nggak untuk Electrizen? Baik, pesan-pesan untuk Electrizen ya. Jadi pergunakanlah listrik dengan baik dan benar. Jadi artinya pergunakan listrik dengan sesuai dengan peruntukannya ya. Dan apabila ada hal-hal mengenai alat pengukur dan pembatas, di sini ada kW meter dan MCB, jangan diotak-atik sendiri gitu kan. Jadi langsung kontak ke PLN, bisa melalui dengan PLN Mobile atau call center gitu kan, dan lain-lainnya ya, untuk menghindari adanya ketidaksesuaian ataupun pelanggaran ya, dan juga terutama safety untuk para electrician. Mungkin itu. Oke, ya. Itu tadi Electrizen, beberapa hal yang kita udah bahas dari awal sampai akhir tentang penertiban pemakaian tenaga listrik P2TL ya. Kalian sudah tahu, sudah paham ya? Kita kasih paham sudah ya. Ya. Nah, terima kasih Pak Yogi atas kehadirannya. Kita sudah banyak insight yang sudah kita dapatkan dalam obrolan kita. Mudah-mudahan juga awareness ini sampai ke teman-teman Electrizen ya. Oke, kita akan jumpa lagi di Bestik berikutnya dengan tema berbeda. Nah, tema apa ya? Silahkan, kalau mau ada ide silahkan, mau ada sponsor silahkan ya kan, siapa tahu ada sponsor, silakan loh, kita buka sepanjang banyak-banyak ya. Itu saja dari kami, saya Ika Spanitias, host kalian, sign out. Terima kasih sekali lagi, bye, Dadah. Bistik bicara seputar listrik, listrik.